Nah, di sini ada komentar dari teman kita. Review tempat cacing sutranya dong, Bang. Lah, di sini kebetulan saya habis order atau habis kedatangan, bukan kedatangan sih. Saya yang ambil cacing sutra. Lah, itu di sana ada wadah cacing sutranya. Ayo kita bahas cacing sutra sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-temanku sekalian, alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman? Ini siang ini di Surabaya, Masya Allah panasnya. Ini saya habis ngambil cacing sutra pada Jumatan. Jadi habis ngimami di daerah Prapen, Tenggilis, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, Asia Tenggara, bumi dunia akhirat surga. Siap? Oke. Nah itu kita habis ngambil cacing sutra. Dan saya kalau ngambil ya segini. Nah sebelum saya review tempat cacing sutranya teman-teman, di sini nanti saya akan bahas dulu seputar cacing sutra intinya. Nah sebelumnya saya mau ambil wadah dulu untuk naruh cacing sutra dan review atau apa ya, kasih tunjuk cacing sutra yang gimana atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpan cacing sutra. Nah seperti itu. Nah yang pertama, kalau untuk masalah nutrisi cacing sutra atau pakan ikan gapi dan lain-lain saya nggak perlu bahas ya kalau cacing sutra. Nah di sini kita sudah tuangkan. Saya ulang lagi, tadi ternyata videonya ke stop, saya nggak tahu kalau ke stop. Nah ini sebelum saya bahas lebih lanjut, kita mau bersihkan dulu sisa-sisa cacing sutra yang ada di kresek. Kita tuang ke ikan peliharaan kita. Nah itu kan masih ada itu sisa-sisa cacing sutranya, biar dimakan oleh ikan-ikan kita. Lalu kita buang di tempat sampah. Nah jadi yang pertama teman-teman, kalau kita ingin menggunakan cacing sutra itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah, sebelum kita bahas wadahnya ya, kita bahas dulu cacing sutranya teman-teman. Yang pertama, yang paling utama bisa dibilang, kita harus perhatikan cacing sutranya harus yang fresh dan kondisinya bagus seperti itu. Nah seperti ini contohnya, dia tuh gembel, nggak mudah lepas, intinya nggak ngejel gitu loh. Nah, gimana ya saya bilangnya ya, kalau cacing sutra itu nggak fresh teman-teman, dia tuh nggak gembel kayak gini. Terus kita ngambilnya itu biasanya gampang. Kalau cacing sutra udah nggak fresh, warnanya juga agak menguning, nggak merah seperti ini. Ini merah ini, walaupun agak kotor ya, ini agak sedikit kotor, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita dapatnya fresh. Kita ngambilnya itu agak kesatuan gitu loh, nggak langsung lepas seperti itu. Nah hal yang pertama yang perlu diperhatikan, cacing sutranya harus yang fresh dan harusnya menari-nari teman-teman, bergerak-gerak loh kan, bergerak-gerak ya. Nah nanti ini kalau dibiarkan biasanya 5-10 menit, kotorannya itu mengendap di bawah cacing sutranya, kelihatan bersih. Jadi kotorannya otomatis berada di dasar seperti itu. Nah yang pertama kita bahas cacing sutranya kan ya. Ini saya stok untuk kalau nggak laku dijual itu kira-kira akan kepake dalam 3 hari teman-teman. Kalau di Surabaya harganya segini 20-25 ribu. Kalau secara takaran berapa ya, kalau digramasi kira-kira 1 liter mungkin, atau lebih, 1 liter lebih. Nah ini
Sekarang kita bahas wadah cacing sutranya teman-teman. Nah di sini saya pakai bak apa ini, kalau liter box ya, bisa dibilang liter box. Saya matikan dulu pompanya. Liter box ukuran 52 kali 40 kalau tidak salah. Nah kita tuang cacing sutranya. Ini bisa menampung cacing sutra. Kalau masalah tampungannya bisa nampung banyak ini teman-teman, tapi urusan awetnya, karena saya itu enggak apa ya, sengaja enggak saya kasih pakan cacing sutranya, jadi saya enggak apa ya, enggak mengharapkan cacing sutra itu benar-benar awet dan hidup sampai seminggu bahkan lebih, itu enggak. Makanya saya ngambilnya sedikit demi sedikit saja, karena untuk ngasih makan cacing sutranya sepengalaman saya ternyata susah banget seperti itu, untuk membuat dia apalagi berkembang biak di wadah yang seperti ini itu sangat susah. Jadi saya sekedar, intinya saya punya cacing sutra, ngambil dari pemasok itu, saya bisa awetkan di tempat saya, hidup fresh sekitar 3 hari itu sudah aman. Makanya saya ngambilnya hanya stok untuk 3 hari jika nggak laku, tapi jika laku saya bisa ngambil lagi, belum sampai 1 hari bisa saya ngambil lagi seperti itu. Nah kita mau review sekarang tempat cacing sutranya ya. Nah jadi seperti ini teman-teman. Di sini yang saya mau bahas, pertama kita, kalau saya ini dipakai bak apa ini namanya, bak tampungan air lah ya, yang berkapasitas 60 sampai 80 liter air untuk di dasar, untuk tampungan air utama yang bakal mengaliri media cacing sutra kita seperti itu. Nah jadi yang di dasar ada bak tampungan air, terserah teman-teman mau pakainya yang bagaimana. Yang intinya setelah saya kan punya pengalaman di cacing sutra ini sekitar 1 tahunan ya, 1 tahunan lah. Itu saya beberapa kali trial error, nyoba sana sini gimana cara cacing sutra tetap awet. Yang kesimpulannya cacing sutra itu paling aman, paling bisa dikatakan fresh itu kalau kita tidak kasih makan itu 3 hari teman-teman. Jadi makanya mending saya nggak ngambil terlalu banyak. Saya sedia wadah ini sebenarnya sudah sangat lebih. Ini aja cuma di wadah yang paling atas yang saya kasih cacing sutra, bawahnya belum, bawahnya masih kosong, itu kotoran itu. Nah kenapa saya bikin lebih, itu untuk kadang ada teman-teman di daerah sini tuh yang pesen cacing sutra lebih banyak dan ngambilnya kira-kira ya, dia pesen untuk besok, saya ngambilnya kan sekarang lah. Untuk menuju besok kan saya perlu wadah, kalau nggak saya wadahkan, kalau saya nggak sedia wadah seperti ini, udah pasti besok udah membusuk kayak gitu. Makanya saya sedia wadah seperti ini. Nah, tapi kalau untuk ready-nya harian saya tetap sedikit, nggak banyak. Intinya saya memasok untuk kebutuhan saya itu 3 hari. Kalau ternyata laku, kan saya jual eceran 5.000 10.000, ya sudah saya ngambil nggak sampai 3 hari kayak gitu, nggak sampai 3 hari saya sudah ngambil lagi. Nah kembali ke pembahasan wadah cacing sutra. Jadi di bawah ini saya pakai tampungan air sekitar 60 sampai 80 liter seperti itu. Lalu saya kasih pompa. Sebelum saya bahas pompa ini, wadah cacing sutranya tadi saya pakai liter box ukuran 50 kali 40 lah, simpelnya 50 kali 40, yang saya topang dengan rak bikinan sendiri dengan paralon seperti itu, yang tingginya kira-kira 1 meter teman-teman, 90 atau 1 meter seperti itu. Kalau untuk jarak per sapnya atau per raknya itu kira-kira 25 cm 25 cm.
Nah, itu bisa di atur sendirilah teman-teman gimana ngaturnya. Yang penting ini lebarnya box liter box itu harus kita sesuaikan nanti ketika buat rak. Jadi biar pas bisa ditaruh di raknya. Nah ini kan kita tinggal ngambil sebenarnya, nggak paten, bisa dicopot pasang seperti itu. Ininya juga nggak saya lem, ini juga bisa saya copot pasang teman-teman. Tapi nggak perlu saya lem, kayaknya memang kuat, makanya nggak perlu saya lem seperti itu. Nah pompanya, lah ini fun fact-nya teman-teman, faktanya semakin banyak cacing sutra itu semakin kita memerlukan kederasan air untuk sirkulasi. Jadi kalau cacing sutra sekedar segini sebenarnya nggak perlu pompa yang besar, pompa yang 1000 liter per jam itu sudah cukup, 800 bahkan sudah cukup. Tapi karena saya terkadang dipeseni cacing sutra banyak, saya harus nyimpen 1 hari biasanya, itu saya makanya langsung pakai yang ukuran 1800 kayak gitu. Nah tadi yang padahal awalnya ada kotorannya itu teman-teman, sekarang jadi bersih cacing sutranya karena kotorannya udah ngendap di dasar. Apalagi nanti ketika pompanya udah nyala ini, beberapa menit lagi pasti bersih seperti itu teman-teman. Jadi kalau pengen teman-teman meniru ya monggo. Kalau secara operasional, nah ini saya mau hitung dulu ya. Kalau secara operasional berarti kira-kira habis berapa? Pompanya ini 1800 ini harganya sekitar 60.000, pompa 1800. Tapi nggak harus pakai yang 1800 teman-teman, 1500 cukup, 1300 juga cukup. Lalu liter boxnya 25.000, 2 berarti 50.000, sudah 110.000. Untuk ininya paralonnya kira-kira saya bulatkan, katakanlah sebenarnya nggak sampai 50.000 yang dibutuhkan, cuma kita bulatkan kira-kira 50.000 lah ya, sudah 160.000. Terus pakai bak tampungannya ini saya kemarin di harga 60.000 juga, berarti 160 tambah 60 sama dengan 230 ya, gitu kan? Oh 220 ya, 220.000. Nah totalnya 220.000 ya. Sama inilah pompa ini murah, kalau pompa ini 10.000 lah, bisa sudah dikatakan 10.000, sama kabel tis. Nah, kira-kira berarti 250.000 lah modalnya untuk membuat rak cacing sutra. Sama ini, kalau ini nggak harus seperti saya persis, nggak harus ini teman-teman, ini untuk menyaring kan, untuk menyaring kotoran agar airnya nggak kotor seperti itu ya. Kira-kira 250.000 lah, sama tenaga bikinnya bisa dibilang, karena ini kan saya buat sendiri, bukan nyuruh orang atau nyuruh jasa seperti itu, melainkan saya buat sendiri teman-teman. Jadi kira-kira modal yang dibutuhkan 250.000 seperti itu. Nah untuk bak liter boxnya itu kasih jarak untuk pembuangan air itu kira-kira segini teman-teman, jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah, segini, satu jari ya. Kira-kira berapa ini? 8 cm lah kira-kira ya, kira-kira 8 cm. Jadi dilubangi itu pakai mata bor yang bulat, yang bikin lingkaran, intinya mata bornya saya kan punya, makanya saya bisa bikin sendiri. Terus saya sempili atau saya masuki selang ukuran berapa itu ya, ukuran 5/8 kalau nggak salah ya.
yang tebel. Oh enggak sih, bukan 5/8, kakaknya ini 5/8 di segini, berarti enggak 5/8, kakaknya 5/8. Berapa itu kakaknya? Tuh, jadi segitu teman-teman. Ya itu, selama ada cacing sutranya pompa biarkan mengalir teman-teman. Tapi untuk kita pas ngambil cacing sutra biar nggak kesusahan ya kita matikan. Soalnya kadang cacing sutranya malah berhamburan kalau pas kita mau ngambil cacing sutra gitu. Jadi kita matikan, kita ambil cacing sutra. Nah, baru nanti kalau kita selesai ambil, kita nyalakan lagi pompanya. Udah seperti itu, simple. Gak tahu kalau menurut teman-teman itu simple atau tidak. Jadi yang dibutuhkan sekali lagi dalam memilih harga cacing sutra yang perlu diperhatikan, satu, cacing sutranya harus fresh teman-teman, bukan yang posisinya itu udah nggak seberapa fresh lah bisa dibilang. Itu nanti pasti kita mau nyimpan pun nggak akan tahan lama, pasti bentar aja udah pada mati. Nah, yang pertama harus fresh, lalu kita sediakan tampungan yang intinya bisa digunakan untuk hidup cacing sutra selama walaupun beberapa hari saja. Yaitu dengan cara seperti ini, dengan media yang intinya bisa di rekayasa air itu bisa berputar seperti itu. Yang dalam hal ini saya membuatnya seperti ini, seperti itu. Jadi ada liter box ukuran 50 x 40, lalu kita buat rak dari paralon dan pipa-pipa sambungannya itu sebanyak 8 ini, 1 2 3 4, 1 2 3 4, jadi ada 4. Kalau ke bawahnya ini enggak ada apa-apa, cuma pipa aja seperti itu. Terus tampungan airnya yang kira-kira sebanyak, kalau saya di sini pakai yang ukuran 80 liter seperti itu. Lalu kasih pompa di bawah, kita isi air penuh di bawah itu, diisi penampungannya sebanyak-banyaknya, penuh pun nggak apa-apa. Lalu kita kasih pompa, kita alirkan ke atas, dan tidak lupa kita buat lubang. Dan ini setiap apa ya, 1 bulan atau 2 minggu sekali itu kita harus membersihkan ini lubang-lubang pembuangannya, karena biasanya ada lendir-lendir seperti itu teman-teman. Ya, jadi seperti itu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini tentang cacing sutra. Dan jangan lupa kalau berkecimpung dengan cacing teman-teman, kita harus senantiasa membersihkan tangan kita setelah megang cacing sutra. Nih kayak gini, kalau cacing sutra fresh ini seharian masih menari-nari teman-teman, nggak akan mati dia. Nah ini juga, ini walaupun sedikit tetap fresh, jadi nggak khawatir ikannya itu akan mati seperti itu. Mana lagi itu saya kelihatan nggak cacing sutranya itu masih menari-nari juga loh. Ini ada yang ke bawah juga, ada yang di bawah ini masih bergerak-gerak. Ini dikit ini karena ikannya cuma 2 ekor nih teman-teman, makanya sedikit banget. Nah ini agak banyak, ini juga masih menari-nari, teman-teman bisa melihat nggak? Nggak berapa kelihatan. Intinya cacing sutranya masih fresh lah seperti itu. Ya mungkin pada pertemuan kali ini itu saja teman-teman, semoga bisa terjawab dan jelas ya, semoga untuk Mas siapa tadi yang komentar, Yayan Sopian kalau nggak salah ya. Ya seperti itu Mas Yayan Sopian, semoga terjawab dan jelas juga. Nah, apabila ada kekurangan dalam saya menjelaskan atau bisa ditambahkan, barangkali teman-teman punya ide yang gimana yang lebih efisien, kalau gini gimana bang, atau mungkin mau bertanya kalau gini gimana bang, boleh ditanyakan saja teman-teman, nanti akan saya jawab. Atau kalau Mas atau teman-teman
ada komentar dengan cara saya, boleh juga dikomentari di kolom komentar, tinggal komentar saja. Nah, kepada teman-temanku barangkali ada yang ditanyakan lagi bahasan lain seputar entah itu cacing sutra, ikan gapi, ikan moli, ditanyakan saja. Sejauh yang saya tahu insya Allah akan saya jawab. Kalau saya memang ada pengalaman di sana, seperti itu. Intinya saya akan jawab sesuai dengan pengalaman yang saya rasakan, seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Apabila ada kekurangan, pasti banyak kekurangan, jadi mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.